masih dengan membahas Donghuashi Xingqi season keempat, yang mana ini akan menjadi bagian terakhir di season keempat ini. Kita recap pada bagian sebelumnya dulu ya. Kakek Naja, sang naga legendaris, meluluhlantahkan rombongan Tan Zhangzhang demi merebut api penyucian. Sampai di akhir pertempuran, Aoshe mengorbankan dirinya untuk terjun ke jurang tanpa dasar dengan menyeret kakek Naja bersamanya. Namun Tan Zhangzhang yang tidak ingin kehilangan muridnya lagi menyusul mereka masuk, yang kemudian diikuti oleh Subaji dan Sha Wuqing. Bailang tidak bisa ikut karena ia masih merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi Xiaoyu. Sementara itu di kerajaan langit benar-benar chaos akibat Kaisar Langit yang ternyata adalah jelmaan dari jiwa kegelapan. Bersama dengan para anak buah jiwa kegelapannya, mereka habis-habisan menggempur para dewa. Namun pertempuran masih belum berakhir, terlebih lagi dengan hadirnya Sun Wukong yang memihak ke sisi para dewa. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tidak lupa saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dohwanya secara langsung, karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Sun Wukong yang sebelumnya dikurung dalam pusaka segel berhasil terbebas karena ternyata ini adalah bagian dari rencana Dewa Assassin yang sudah sejak awal mencurigai Kaisar Langit. Dengan berpura-pura tertangkap, maka dapat memancing seluruh jiwa kegelapan bawahan Kaisar Langit untuk muncul menampakkan dirinya. Kemudian diceritakan dalam flashback bahwa sebenarnya Sun Wukong sudah menemui Dewa Assassin sebelum ia ke penjara terapung. Sun Wukong. Dewa Assassin yang awalnya dibuat sangat marah akibat ruangannya yang diacak-acak seketika terdiam ketika melihat pedang keadilan yang dibawa oleh Sun Wukong. Dan tanpa perlu dijelaskan pun, Dewa Assassin sudah paham mengenai tujuan Sun Wukong datang ke Kerajaan Langit bukan untuk mengacau, melainkan justru ingin membantu para dewa. Namun meski rencananya tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan, Kaisar Kegelapan masih dapat tertawa. Ia sangat yakin bahwa pihaknya pasti akan memenangkan pertarungan ini karena kini energi kegelapan sudah menyelimuti seluruh wilayah Kerajaan Langit dan hanya perlu satu langkah lagi untuk menjatuhkan sepenuhnya ke dalam kegelapan abadi. Dan benar saja, di bawah perintahnya, ratusan jiwa kegelapan dengan cepat menyerbu para dewa. Di hadapan Dewa Assassin, Sun Wukong pun berjanji bahwa ia akan membantu memerangi jiwa kegelapan demi Guru Tang, Dewa Rulai, dan demi orang-orang yang tidak berdosa yang telah dizolimi oleh para jiwa kegelapan. Serta nanti setelah semua urusan di sini telah selesai, maka ia akan segera kembali ke sisi Tan Zhangzhang untuk melindungi guru dan teman-temannya. Namun, ia kemudian mengungkapkan bahwa masih ada pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Sebelumnya ia sudah berkeliling di seluruh wilayah Kerajaan Langit, tetapi ia sama sekali tidak melihat sosok Suyi. Kalau kalian lupa, Suyi adalah putri Kaisar Langit yang sempat menjalin hubungan asmara dengan Sun Wukong. Namun malangnya ia dijebloskan ke dunia bawah karena secara tidak sengaja ia mempergoki ayahnya yang sedang menyusun rencana jahat bersama para jiwa kegelapan.